Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno, yaitu presiden kita yang pertama kali, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Itulah Pancasila dikenalkan. Kemudian Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Jika kita melihat pandangan atau mendengar pandangan, pasti kita berpikir adalah sesuatu ke depan. Memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional. Jadi sumber hukum yang ada di Indonesia itu adalah Pancasila. Jadi hukum apapun yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, secara umum fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi semua bidang tersebut dasarnya adalah Pancasila. Kemudian fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Ya. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Anak-anak, kalau kita lihat Pancasila, kita ingat Pancasila, sila pertama apa coba? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pribadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Jadi masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang berketuhanan. Semuanya adalah berketuhanan. Baik agamanya Islam maupun agamanya yang lain. Tetapi warga negara Indonesia itu mempunyai Tuhan. Tidak ada yang ateis, ya, atau yang tidak berketuhanan. Karena dasar negara kita adalah Pancasila dan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi semua hukum yang ada di Indonesia itu tidak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI ya, pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni 1 hari setelah kemerdekaannya. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Anak-anak paham ya? Pasti kita semua punya cita-cita. Ada yang pengen jadi guru,
Ada yang pengen jadi tentara, ada yang pengen jadi dokter, pengusaha, dan lain sebagainya. Demikian juga bangsa ini. Bangsa ini mempunyai cita-cita yang besar, mempunyai cita-cita ingin menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkembang. Nah, landasannya apa? Atau tujuan dari cita-cita itu apa realnya? Yaitu Pancasila. Sebagai cita-cita, bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya Pancasila sebagai moral pembangunan. Jadi moral atau akhlak pembangunan Indonesia itu adalah Pancasila. Kemudian makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara sudah termaktub atau tertulis secara yuridis konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Ayo, anak-anak masih ingat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Yang merupakan cita-cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara Republik Indonesia dan dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 serta diatur dalam peraturan perundangan. Kemudian Pancasila bersifat ketatanegaraan. Apa artinya? Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Segala peraturan perundangan secara material harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Tadi sudah saya sampaikan, pandangan hidup ataupun cita-cita. Ya, seperti kita, kita punya cita-cita, bangsa pun juga demikian. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila berisi konsepsi dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan. Bangsa yang dicita-citakan ke depannya itu seperti apa, itu sudah tertuang dalam Pancasila. Kemudian dalam konsepsi dasar itu terkandung gagasan dan pikiran tentang kehidupan yang dianggap baik dan benar bagi bangsa Indonesia. Kemudian setelah anak-anak mendengarkan penjelasan yang singkat ini, nah tugasnya adalah yang pertama, anak-anak mencatat poin-poin dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang kedua, tugas kalian adalah silahkan menulis di buku tulis kalian, yaitu menurut pendapatmu, tantangan apa saja yang dewasa ini mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mengingat akhir-akhir ini kita hidup di zaman modernisasi ya, di zaman digital ya, kita sudah disibukkan dengan digital. Kita bahkan kita sekarang itu sebagai pelajar banyak yang tidak hafal Pancasila. Pancasila keempat apa? Nggak tahu ya. Jadi kalau demikian kan lama-lama akan terkikis Pancasila itu dari kehidupan seseorang, dari jiwa bangsa Indonesia ini sedikit demi sedikit. Nah, silahkan ditulis ya menurut pendapat kalian itu tantangan apa saja yang dewasa ini mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Silahkan ditulis di buku tulis. Nanti ketika konsultasi pelajaran atau ketika tatap muka mengumpulkan tugas tersebut dikumpulkan. Demikian anak-anak materi kita pada hari ini. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan. Dan kita selalu berdoa ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa belajar tatap muka dengan baik. Ya. Saya akhiri. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.